Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita. Untuk minggu ini kita berada di perkuliahan pertemuan ke-11. Nah, di situ nanti yang akan kita bahas untuk hari ini, pertemuan ke-11 ini adalah pokok bahasan terkait getaran. Oke, ini semua sudah hadir semua ya. Berarti langsung saja Bu Caci izin untuk share screen materi dan dipersiapkan alat tulisnya karena nanti otomatis di perkuliahan kita ada beberapa soal yang akan dikerjakan gitu. Bu Caci share screen dulu. PPT Bu Caci terlihat di kalian? Terlihat, Bu. Kalau begitu Bu Caci mulai ya. Suara Bu Caci juga terdengar jelas di kalian? Jelas, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau begitu berarti langsung saja untuk hari ini pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu getaran. Nah, ini berada pada posisi pertemuan ke-11. Jadi kita masih 4 kali pertemuan lagi. Setelah itu adalah UAS gitu. Langsung saja kita lihat di pengertiannya dulu. Jadi yang dimaksud dengan getaran itu apa? Kita lihat di sini. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur pada suatu benda melalui titik setimbang atau titik seimbang gitu. Kemudian getaran terjadi jika sebuah sistem itu diganggu dari posisi setimbangnya yang stabil. Jadi ketika suatu benda itu mendapatkan gangguan gitu ya dari keadaan setimbangnya, maka kalau dia melakukan gerakan bolak-balik yang teratur, maka dia dikatakan melakukan getaran gitu. Kemudian di getaran itu ada kuat atau lemahnya pergerakan benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar itu kan otomatis punya kuat atau lemahnya begitu. Nah, kuat dan lemahnya itu dipengaruhi oleh energi yang diberikan. Artinya kalau energi yang kita berikan itu besar, otomatis kan getarannya kuat. Tapi kalau energi yang kita berikan itu kecil, berarti getaran yang dihasilkan juga pergerakannya akan lemah gitu. Kemudian satu getaran adalah satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda. Jadi gerakan bolak-balik, satu kali gerakan bolak-balik itu dinamakan dengan satu getaran gitu. Selanjutnya, karakteristik getaran ini adalah bersifat periodik. Artinya dia berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang hanya satu kali, berarti kan tidak melakukan getaran gitu. Jadi syaratnya dia, karakteristiknya itu adalah gerakannya itu berulang-ulang atau periodik itu tadi. Itu yang dimaksud dengan getaran. Nah, ini contoh getaran sederhana. Ya, yang pertama ditunjukkan oleh gambar yang Bu Caci kasih nomor gitu ya. Jadi ada 4 yang Bu Caci contohkan. Nah, itu bisa kalian lihat. Untuk yang pertama itu berarti gerakan getaran beban yang digantung pada ujung pegas.
Jadi kalau ada pegas terus bawahnya itu dikasih beban, maka pegas ini kalau dia dapat, maksudnya beban yang ada di bawahnya itu kita kasih gangguan, kita kasih gaya, kita tarik ke bawah, maka kan dia akan pentul-pentul gitu ya, naik turun. Nah, itu berarti masuk dalam contoh getaran. Kemudian contoh berikutnya yaitu getaran pada senar gitar saat dipetik. Jadi di sini ada yang bisa gitar? Halim, Bu. Enggak, Bu. Mbak Halim bisa? Tidak, Bu. Punya gitar Mbak Halim? Kalau punya Bu, tapi nggak bisa. Oke, Bu Caci juga suka Mbak gitar, tapi nggak bisa dan tidak punya. Makanya Bu Caci kan itu suka sama Triswaka, tahu nggak kalian? Ya, tahu. Tahu ya? Iya, Bu. Yang bareng sama Nabila itu loh. Lah itu kan dia gitar toh. Lah itu sebenarnya Bu Caci tertarik gitu ya dengan gitar. Nah, gitar itu adalah alat musik yang bisa bunyi itu dengan adanya getaran itu tadi. Getaran dari getaran dari senar gitarnya yang dipetik gitu, yang menghasilkan bunyi. Nah, kemudian berikutnya, contoh berikutnya untuk getaran sederhana itu adalah getaran pada bandul. Jadi bandul posisi awalnya kan kalau dia lurus ke bawah gitu ya, berarti kan dia berada posisi seimbang gitu ya. Tapi ketika kita kasih usikan gitu ya, kita kasih gangguan, kita arahkan ke samping misalkan, kemudian kita lepaskan, otomatis si bandul ini akan gerak bolak-balik ya, seperti ditunjukkan gambar 2 ini loh. Gambar 3. Nah, ini kan berarti dia gerakannya bolak-balik melalui titik setimbangnya tadi, titik ya, setengahnya tadi, maka dikatakan dia juga mengalami yang namanya getaran. Tuh, contoh lain lagi yang ada di nomor 4 ini. Misalkan ini penggaris. Ya, penggaris kita taruh di meja dengan salah satu ujungnya itu tidak menempel di meja. Kemudian kita kasih gangguan dengan tekanan ke bawah. Kita kasih gaya tekan ke bawah gitu ya. Nah, nanti kita lepaskan kan otomatis penggaris ini akan geraknya itu berupa gerak periodik, maka dikatakan timbul yang namanya getaran. Tuh, itu contoh getaran yang sederhana dan kita sering menjumpainya. Oke, berikutnya ini. Nah, yang dimaksud dengan satu getaran. Satu getaran itu yang seperti apa toh, Bu? Oke, ada yang sudah paham? Mbak Maya, Mbak Maya biasanya paham ini. Iya, Mbak. Halo. Halo, Bu. Satu getaran itu satu kali penuh. Satu kali gimana, Mbak Maya? Satu getaran itu A, B, C, kembali B, kemudian A lagi. Jadi gitu. Misalnya A, B, C itu gambar yang mana, Mbak Maya, yang Mbak Maya jelaskan? Oh, enggak, Bu. Kalau yang ini itu loh, Bu, yang gambar kedua itu kan dari B. B, C, B. Kan dari B kembali ke B lagi. Kalau misalkan dari A bagaimana, berarti Mbak Maya satu getaran. Kalau gambar di slide-nya Bu Caci yang bandul, tapi posisinya Bu Caci inginnya dari A, Mbak. Berarti satu getarannya urutannya bagaimana? A, B, C, B, A. A, B, C, B, A. Oke, terima kasih Mbak Maya. Sudah benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Maya. Berarti kalau gambar yang pertama ya, ini yang tampak gas itu. Nah, yang dimaksud dengan satu getaran itu adalah, kalau di slide-nya Bu Caci ini kan mulainya dari P. Berarti dari titik P kemudian ke Q,
kemudian ke P lagi, kemudian ke R, kemudian ke P. Nah, itu dimaksud dengan satu getaran. Jadi kembali lagi ke titik start awalnya. Nah, itu adalah satu getaran. Kalau yang bandul seperti yang dikatakan Mbak Maya tadi, berarti juga kembali ke titik awalnya. Misalnya di bucaci ini mulainya dari B ke A, kemudian ke B lagi, kemudian ke C, kemudian ke B. Tapi kalau bucaci startnya dari C misalkan, berarti C ke B, ke A, ke B, ke C. Itu berarti satu getaran gitu. Mbak Azah, mana Mbak Azah? Iya, Bu. Oke, Mbak Azah, kalau Bu Caci minta satu getaran dari gambar yang pertama ini Mbak Azah yang pegas, kalau startnya dari R berarti gimana Mbak Azah? Jadi R ke P ke Q ke P terus ke R lagi. Oke, jadi itu satu getaran ya Mbak Azah. Oke, terima kasih Mbak Azah dan semuanya, berarti sudah paham ya, itu yang dimaksud dengan satu getaran. Berarti kembali ke titik awalnya dengan melalui titik setimbangnya, itu berarti dimaksud dengan satu getaran. Berikutnya ini besaran-besaran yang ada pada getaran. Di sini Bu Caci menuliskan 4 besaran, gitu ya. Yang pertama yaitu simpangan, kemudian amplitudo, kemudian periode, dan yang keempat adalah frekuensi. Untuk definisi dari masing-masing besaran kita lihat, simpangan itu adalah jarak yang ditempuh gitu. Nah, dia punya satuannya meter untuk satuan SI-nya. Kalau amplitudo itu berarti simpangan maksimum dari titik kesetimbangan. Nah, satuannya juga meter. Kemudian kalau periode itu waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran penuh. Satuan SI-nya adalah sekon. Kalau frekuensi itu berarti banyaknya getaran tiap sekon. Punya satuan SI Hz gitu. Kemudian kalau dari gambar ini ya, titik kesetimbangannya kan yang B tadi. Jadi titik kesetimbangan itu berarti pas dia tidak mendapat gangguan, tidak mendapat usikan, itu berarti dia diamnya di mana. Nah, itu kan posisinya adalah di B ini. Berarti B itu dimaksud dengan titik kesetimbangan. Kemudian amplitudonya berarti kan simpangan terjauhnya. Nah, di sini simpangan terjauhnya yaitu bisa B ke A atau B ke C. Itu berarti amplitudonya adalah B ke A atau B ke C. Kemudian yang dimaksud dengan satu getaran sama dengan yang tadi ya. Kalau kita startnya dari B, kemudian ke A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian kembali lagi ke B, itu berarti yang dimaksud dengan satu getaran penuh. Jadi kembali lagi ke titik awalnya gitu. Itu adalah satu getaran. Oke, berikutnya yaitu tadi dari 4 besaran yang ada di getaran, kita bahas terkait frekuensi getaran. Nah, tadi sudah dijelaskan pula bahwa frekuensi getaran itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Untuk simbolnya ya, kalau di fisika, frekuensi ini kita pakai dengan simbol F kecil. Kemudian untuk satuan SI-nya itu adalah Hz, Hz. Kemudian untuk rumusnya ya, karena frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu sekon, berarti frekuensi dengan simbol F itu dirumuskan dengan N per T, di mana N itu adalah banyaknya getaran, sedangkan T itu adalah waktu dengan satuan SI-nya
sekon, sedangkan untuk frekuensi satuan SI-nya adalah Hertz. Nah, rumusnya frekuensi, bisa diulangi lagi, adalah F sama dengan N per T kecil, ya. Karena T kecil itu simbolnya waktu, nanti beda lagi dengan T besar. Kalau T besar ini, T besar itu simbol yang kita gunakan untuk periode getaran. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Tuh, pakai simbol T besar. Kalau satuan SI-nya adalah sekon. Nah, rumusnya itu adalah periode T besar itu sama dengan T kecil per N. Di mana T kecil itu adalah waktu dengan satuan SI sekon dan N itu adalah banyaknya getaran. Nah, kalau demikian berarti periode itu kan berkebalikan dengan frekuensi. Kalau frekuensi tadi kan N per T. Nah, periode ini adalah T per N. Sehingga periode itu bisa dihitung dari 1/1 per F, atau kalau kita menghitung frekuensi dari periode berarti F itu sama dengan 1 per T. Tuh, untuk periode dan frekuensi. Berikutnya ini untuk latihan soalnya, bisa kalian kerjakan dulu. Nanti yang sudah selesai bisa cerita ke Bu Caci di Meet ini, jadi menjelaskan di Meet ini. Monggo yang ingin siapa? Mbak Halim, sudahkah? Halo. Mas Denny, sudah apa belum? Baru nomor 1, Bu. Oke, ya enggak apa-apa Mas Denny, nomor 1 dulu, nanti nomor 2-nya Mbak Halim. Ntar Mas Denny kuliah ya? Dalam? Enggak, Bu, ini ada adik. Oh, iya. Monggo Mas, ceritakan Mas Denny, gimana nomor 1? Jadi itu diketahui T kecil, waktu yaitu 0,5 menit. Jadi kita jadikan detik dulu, 0,5 dikali 60. Jadi waktunya itu T kecilnya 30 detik. Habis itu terjadi 6.000 getaran. Kita masukkan rumus F kecil, yaitu N per T. N banyak getaran dibagi waktu. Banyak getarannya 6.000 dibagi dengan 30. Berarti sama dengan 200 Hz. Iya. Berarti ketemunya adalah frekuensinya sebesar 200 Hz. Oke, sudah betul ya. Kemudian periodenya bagaimana Mas? Itu pertanyaannya 2. Periode. Pertanyaan nomor 1 kan ada 2 Mas. Periode sama frekuensi. Periode 1. Berarti 1/200, Bu. Berapa? 0,005. 1/200 berarti 0,0005. Ya. Ya. Oke. Satuannya apa Mas Denny kalau periode? Periode satuannya sekon. Satuannya adalah sekon. Oke. Selanjutnya, ayo Mbak Halim, tanggung jawab nomor 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bu Caci tadi ada kendala. Oke, Mbak Halim, bagaimana? Sudah selesai nomor 2? Sudah, Bu. Oke, monggo Mbak Halim diceritakan hasilnya. Jadi ini menggunakan rumus F sama dengan 1 per T. Jadi 1/10 sama dengan 0,1 Hz. Ya, karena kan yang diketahui periode dan kita tahu bahwa frekuensi itu adalah 1/10 periode. Berarti kan 1/10 dari 10, hasilnya adalah 0,1 Hz gitu.
Oke. Berikutnya yaitu terkait dengan hukum Hooke ya. Jadi untuk hukum Hooke ini berkaitan dengan yang namanya elastisitas. Nah, elastisitas itu apa? Elastisitas itu adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Itu ya, itu adalah elastisitas. Kalau ketika benda dikasih gaya, kemudian gaya tersebut dihilangkan dan bendanya tidak bisa kembali ke posisi awal, nah itu berarti tidak dikatakan bahwa dia memiliki sifat elastis. Artinya tidak elastis. Tapi kalau bisa kembali, itu dikatakan dia sifatnya elastis. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan elastisitas itu ada sebuah hukum yang namanya adalah hukum Hooke ya, di mana bunyi dari hukum Hooke itu apabila gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas dari suatu pegas, maka pertambahan panjang pegas itu berbanding lurus dengan gaya tariknya. Gitu. Jadi hukum Hooke ini berhubungan dengan elastisitas si pegas. Oke, untuk rumusnya dari hukum Hooke itu Fp ya, itu sama dengan min K kali delta X, di mana Fp itu adalah gaya pegas dengan satuan SI Newton, kemudian K itu adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, kemudian delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Jadi ketika dia dikasih beban itu pertambahan panjangnya berapa, itu menunjukkan delta X-nya. Kemudian terkait tanda min pada hukum Hooke itu menyatakan bahwa gaya pegas itu berlawanan arah dengan gaya tariknya. Jadi ketika kita naruh beban, gaya tariknya itu kan berlawanan arah dengan gaya pegasnya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan hukum Hooke. Oke, berikutnya adalah kita latihan soal lagi. Oke, silakan dikerjakan. Ini berhubungan dengan rumus pada hukum Hooke. Gitu, silakan dikerjakan. Newton per meter. Oke, ini siapa Mbak? Siapa? Maya. Oke, Mbak Maya baca dulu soalnya, kemudian penyelesaiannya seperti apa, yang diketahui apa, ya Mbak ya, biar lebih jelas Mbak Maya. Grafik hubungan antara F terhadap penambahan panjang atau delta X suatu pegas ditunjukkan gambar di bawah. Tentukan konstanta pegas. Dari soal dapat diketahui F sama dengan 10 dan delta X sama dengan 2 cm. 2 cm dijadikan meter menjadi 0,02. F sama dengan K dikali delta X. Dimana F sama dengan 10 sama dengan K dikali delta X sama dengan 0,02. K sama dengan F dibagi delta X sama dengan 10 dibagi 0,02 sama dengan 500 Newton per meter. Jadi konstanta pegasnya yaitu 500 Newton per meter ya. Di grafik ini kan sebenarnya ada dua yang bisa kita gunakan ya, yaitu ketika gayanya itu 10 Newton maka delta X-nya itu adalah 2. Ketika gayanya itu 20 Newton maka delta X-nya adalah 4 cm. Nah,
Terserah kita mau gunakan yang mana. Kalau Mbak Maya tadi kan menggunakan yang 10 pasangan sama 2. Tapi boleh juga kita menggunakan yang 20, nanti pasangannya adalah dengan yang 4 cm begitu ya. Kalau membaca grafik seperti ini dan dihubungkan dengan hukum Hooke, jadi nanti kita bisa pilih pada titik yang mana begitu ya. Jadi kalau titiknya pilih yang di sini, ya berarti 20 sama 4 gitu. Oke, lanjut berikutnya yang ini, latihan soal lagi, silakan dikerjakan. Halo, bagaimana? Sudah? Ayo, siapa ini yang ingin menyampaikan? Mbak Halim sudah. Mbak Maya sudah. Mbak Azza sudah apa belum? Belum, Bu. Mbak Azza belum. Siapa yang belum ditunjuk sama Bu Caci? Mbak Vita? Halo? Iya, iya, Bu. Mbak Vita sudah apa belum? Bentar, Bu. Halo, Mbak Vita, bagaimana? F-nya kan diketahui 2 Newton, terus delta X-nya sama dengan 0,5. Dicari konstanta sama dengan F dibagi delta X. Iya. F 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. Iya, betul. Iya. Jadi, terima kasih ya Mbak Vita. Jadi, kalau kita ketemu grafik ya, kayak tadi, atau kita ketemu tabel yang seperti ini, sebenarnya kita bisa pilih salah satunya ya. Kalau Mbak Vita tadi kan pilih 2 pasangannya dengan 0,5. Terkait dengan ini ya, berat beban. Berat beban ini kan berarti menunjukkan gayanya. Jadi gayanya adalah 2 Newton, kemudian pertambahan panjangnya adalah 0,5 gitu. Ini terkait dengan gaya dan delta X. Yang ditanyakan adalah konstanta, berarti K. Berarti kita pakai bahwa K itu kan dari rumus hukum Hooke tadi, K itu sama dengan F dibagi dengan delta X. Jadi 2 dibagi dengan 0,5. Tapi misalkan kita pakai yang ini, yang kolom ketiga, ini juga bisa. Berarti 3 dibagi 0,75. Kita pakai kolom yang berikutnya, yang bagian terakhir ini juga bisa. Jadi 4 dibagi 1. Jadi kalau ketemu dengan kasus berupa grafik atau berupa tabel, antara gaya sama pertambahan panjang, berarti kita bisa pilih salah satu. Gitu ya. Oke. Berikutnya lagi. Ini. Ayo, Mas Denny, kembali lagi ayo Mas Denny. Ada ndak ini Mas Denny? Ayo Mas. Ada, Bu. Selesaikan Mas. Yang ini.
Udah apa belum Mas Denny? Belum, Bu. Jadi suatu pegas akan bertambah panjang 10 cm jika diberi gaya 30 Newton. Kemudian pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 21 Newton itu berapa? Gitu ya. Jadi bisa pakai ini. Jadi ada dua kondisi gitu loh. Kalau yang pertama F1 kan sama dengan min K. Min itu bisa dihilangkan saja karena min itu hanya menunjukkan arah ya, yang berlawanan tadi yang bisa diceritakan. Jadi bisa F1 sama dengan K kali delta X1, F2 sama dengan K kali delta X2. Nah, posisi di sini pegasnya kan sama. Nah, pegasnya sama dalam artian berarti konstanta pegas itu juga sama. Tuh, karena kenapa? Karena konstanta pegas itu menunjukkan karakteristik dari si pegas. Jadi kalau pegasnya berbeda, baru karakteristiknya berbeda, baru konstantanya berbeda. Tapi jika pegasnya sama, berarti ya sama untuk konstantanya gitu. Jadi bisa dituliskan K sama dengan K ya. Kita masukkan K itu kan apa? F per delta X. Nah, jadi F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Lah nanti kita nyarinya adalah delta X2. Oke. Mas Denny belum? Sudah apa belum? Belum, Bu. Oke, Mbak Maya saja. Mbak Maya atau tadi yang ngomong? Iya, Bu. Oke, gimana Mbak? Ceritakan, Mbak. F1 sama dengan delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Di mana delta X2 sama dengan X1 dikali V2 dikali F2 dibagi F1 sama dengan 10 dikali 21 dibagi 30 sama dengan 210 dibagi 30 sama dengan 70 cm atau 0,7 meter. Berapa Mbak? Berapa? Oh, cepet-cepet Mbak Maya. Mbak Maya udah ngomong cepet. Berapa dibagi berapa Mbak? F2? F2 kali delta X1 per F1 ya Mbak? Per F1 ya Bu. Berarti angkanya berapa Mbak F2? F2-nya 21. X1-nya 10. Iya, tapi jadikan meter enggak? Enggak, Bu. Nanti akhirnya langsung saya jadikan meter, Bu. Duh, ya enggak bisa no kalau akhirnya langsung jadi meter. Kalau akhirnya yuk ketemu senti dulu baru jadi meter. Hasil akhirnya 70 cm atau 0,7. Oh ya, paham maksudnya. Maksudnya Bu Caci akhirnya masih dalam keadaan senti ya, tapi nanti bisa dijadikan meter. Tapi bukan dalam artian langsung ketemu meter ya, Mbak ya? Iya, Bu. Oke, berarti 21 kali 10 dibagi 30. Dibagi 30. Hasilnya adalah 70 cm atau 0,7 meter. Oke, 70 cm atau 0,7 meter. Oke, yang lainnya bagaimana? Paham enggak? (21 kali 10) kan 210. 210 dibagi, loh Mbak, 210 dibagi 30 tuh Mbak, berapa? Halo Mbak? 7 cm. 7 cm. 7 cm itu 0,07 meter. Gitu ya Mbak Maya tadi apa? Yang tiganya enggak saya kasih. Kelebihan nolnya. Ya, berarti sudah bisa ya. Jadi kalau seperti yang Mbak Maya lakukan, ya 10 cm-nya tetap dalam keadaan 10 cm, berarti nanti ketemunya delta X2-nya adalah dalam satuan cm, tapi baru bisa dirubah ke meter gitu. Berikutnya kita bahas tentang susunan pegas.
Nah, untuk susunan pegas ini ada yang tersusun secara seri, ada yang tersusun secara paralel, dan bahkan nanti ada yang tersusun kombinasi ya antara seri dan paralel ya. Kalau pegas itu disusun secara seri, maka konstanta pegasnya itu kita sebut dengan konstanta pegas seri atau KS, itu kita hitung dari 1 per KS itu sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya, tergantung berapa yang disusun seri. Susun seri itu seperti ini, yang tampak seperti ini ya. Ini namanya susun seri, beruntut gitu loh. Kalau pegas itu disusun paralel, itu ya untuk konstantanya berarti konstanta paralel atau bucacik singkat KP. Susunannya seperti ini, berjejer. Nah, kalau KP berarti sama dengan K1 plus K2 plus K3. Kalau kalian ingat, ini mirip dengan apa? Berkebalikan dengan susunan apa? Seri paralel ini. Yang OHM itu loh, Bu. OHM itu apa, Mbak Maya? Rambatan. Hah? Rambatan. Iya, hambatan listrik. Jadi hambatan listrik dengan satuan ohm. Ini berkebalikan. Kalau hambatan listrik disusun seri, nah dia itu ditambah. Kalau hambatan disusun paralel, itu baru diseper. Tapi kalau pegas ini saling berkebalikan. Pegas yang disusun paralel itu yang ditambah, kalau yang diper itu yang disusun seri. Gitu. Oke, paham ya? Ada masalah enggak? Iya, Bu. Oke. Ampun. Iya, Bu. Semoga tidak ada masalah. Nah, ini contoh soal yang terkait di susunan pegas gitu. Nah, Bu Caci selesai karena ini ada jawabannya ya. Ini jawabannya Bu Caci hilangkan dulu. Sudah di SS jangan-jangan. Sudah apa belum? Nggak sempet, Bu. Nggak sempat ya Mas Denny. Ayo Mas Denny dikerjakan. Tadi kan sudah digantikan Mbak Maya. Sekarang berarti Mas Denny. Ini ada 4 pegas Mas Denny ya dan teman-teman. Jadi ada K1, K2, K3, K4. Konstanta. Nah, konstanta itu menunjukkan karakteristik dari si pegas. Oke. Untuk keempat-empatnya ini konstantanya sama yaitu 200. Kebetulan kalau di soal ini semuanya sudah dalam satuan SI. Kemudian dia dikasih beban itu adalah 0,5 kg. Kilogram loh ya, berarti harus dirubah ke Newton. Dimana nanti berhubungan dengan yang namanya gaya berat. Ya, gaya berat ini kan berarti F ini sama dengan gaya beratnya. Gaya berat rumusnya apa Mbak Siti? Halo? Halo Mbak Siti, menghilang kah? Hah? Apa Mbak gaya berat rumusnya? Nggak tahu, Bu. Oke, Mbak Vita, mana Mbak Vita? Iya, Bu. Mbak Vita, gaya berat simbolnya apa Mbak? Oh, F sama dengan M kali G. Iya, kalau gaya berat kita cenderungnya tidak pakai F ya Mbak Vita ya. Kita pakainya adalah simbolnya maksudnya. Simbolnya apa Mbak? Apa? Biasanya Bu Caci pakai simbol apa kayak kalau gaya berat? W. W itu sama dengan M kali G ya. Nanti dicari dulu itu sebagai F karena kan dia beban. Berarti gaya berat dari beban inilah yang menyebabkan pertambahan panjang si pegas. Oke, Mas Denny sudah selesai? Agak bingung, Bu.
Agak bingung. Berarti yang dihitung apa dulu? Ayo Mbak Maya ini pasti bisa. Yang dihitung Itu untuk yang itu Bu, paralelnya dulu. Pegasnya, Bu. pegasnya yang paralel dulu ya, yang dihitung. Berapa berarti? 600. Satu. Hah? Ya, Bu, 600. Kan K1 ditambah K2 tambah K3 ketemunya 600. Kemudian diserikan. Kalau 600 diserikan sama K4. K4-nya berapa? 200. Kalau diserikan berarti kan diseper. Jadi 1 per K ya, K total di sini berarti kan 1 per hasil dari paralel tadi, berarti 1 per 600 ditambah 1 per 200. Berapa ketemunya? 4 per 600. 4 per 600. Berarti kalau K totalnya berarti kan dibalik. Kan tadi seper K total toh. Ketemunya adalah seper K total sama dengan 4 per 600 ya? Iya, Bu. Berarti kalau K totalnya berarti dibalik 600 dibagi 4. Berarti berapa? 150. 150. Sekarang kita cari delta X dari rumus hukum Hooke, Mas. Hukum Hooke kan F sama dengan K kali delta X. Berarti delta X sama dengan apa? F bagi K. F dibagi K ya? Iya. Berarti F-nya ketemu berapa, Mas Yuni? Belum, Bu. F-nya kan dari tadi hukum gaya berat tadi. Oh, yang gaya berat W itu, Bu. Berapa? Berarti 0,5 dikali G-nya 10. Ya, 5 berarti. 5. F-nya 5. Kemudian K-nya tadi ketemu 150 ya? Iya. Berarti delta X kan F dibagi K. Berarti kan 5 dibagi 150. Ketemu berapa berarti? Ini ya jawabannya di Bu Caci ini. Jadi kita langkah pertama kita hitung yang pegas kondisi paralel ya, KP. Nih kalau paralel kan berarti ditambah, berarti 200 tambah 200 tambah 200 ketemunya 600. Kemudian untuk K totalnya ya, kalau sudah ketemu yang paralel kita gabung dengan yang seri dengan K4, berarti 1/600 ditambah 1/200. Nah, karena ini penyebutnya tidak sama, berarti kita harus membuatnya sama. Kita buat 1/600. Jadi 1/600, 200 jadi 600 kan kali 3. Berarti atasnya pembilangnya juga dikali 3. Berarti 3/600. Sehingga ditambahkan baru bisa. Hasilnya adalah 4/600. Kemudian itu adalah seper KT. Nah, KT-nya sendiri berarti kita balik 600/4, ketemunya adalah 150 gitu. Kalau ini sudah selesai, kita hitung F. F-nya ini ditunjukkan dari W ya, dari gaya berat. Di mana gaya berat itu adalah massa kali gravitasi, kali percepatan gravitasi. Massanya adalah 0,5. Percepatan gravitasinya kita buat 10 saja biar mudah, berarti hasilnya adalah 5 Newton. Nah, kemudian masuk ke hukum Hooke. Hukum Hooke itu, ini ya, F itu sama dengan K kali delta X. Berarti kalau kita nyari delta X, berarti F per K. Berarti F-nya kita masukkan 5, K-nya 150. Dan ketemunya adalah ini, 0,0333 ini meter. Jadi pertambahan panjang dia adalah sekian ini ketika keadaan seperti yang dijelaskan pada soal. Gitu. Ada pertanyaan untuk Bu Caci? Saya, Bu. Monggo Mas Deni. Itu kan kalau seumpama kayak ada soal tadi kayak seperti itu, kayak paralel terus diserikan gitu loh, Bu. Untuk diserikan itu harus di 1 per K total gitu ya, Bu? Oke. Soalnya kan ada paralel, cuma ada paralel 3 di atas, terus ada paralel lagi, terus baru diserikan gitu loh, Bu. Maksudnya gini kan, ini kan posisi dia untuk pegasnya kan 3 di paralel,
kemudian 1 ada di bawah. Nah, misal tinggal lihat susunannya Mas Denny. Kalau misalkan ini K1 ya, kondisi yang Bu Caci tunjuk pakai kursor ini loh, K1. Terus bawahnya lagi di seri sama K2 misalkan. Atau K4 itu posisinya seri di bawahnya sini. Kemudian yang K2 ini di bawahnya juga ada susunannya di seri lagi dengan K5. Kemudian K3 diserikan lagi dengan K6 misalkan. Jadi ada 6 pegas di mana 2 di seri, kemudian 2 lagi di seri, 2 lagi di seri, baru mereka diparalelkan. Berarti cara menghitung kita, ya kita hitung dari seri dulu antara K1 sama K4, kemudian seri dari K2 sama K5, seri dari K3 sama K6. Nah, setelah kita serikan, berarti baru kita paralelkan dari hasil seri 1, seri 2, seri 3. Itu baru kita hitung paralelnya berapa. Gitu Mas Denny. Kalau misalkan, jadi gini loh, kita lihat susunannya dia seperti apa dulu, baru kita tentukan penghitungannya gitu. Gimana Mas Denny? Masih belum paham? Nggih, sampun Bu. Oke, jadi itu tadi ya Mas, kembalikan prinsipnya adalah kita lihat susunannya terlebih dahulu, kita hitung yang mana dulu, baru kita bisa menentukan untuk totalnya. Jadi yang kita pakai itu adalah konstanta pegas total. Jika pegas itu terdiri dari beberapa pegas. Jadi tidak, kalau satu pegas ya otomatis kan hanya satu untuk jenis K-nya, konstantanya. Tapi kalau dia tersusun dari beberapa pegas, otomatis konstantanya ya konstanta dari semuanya itu gitu. Gabungan konstanta dari per pegas itu dihitung, baru dia kita gunakan sebagai konstanta keseluruhan di hukum Hooke begitu. Oke, terima kasih untuk Mas Denny. Ada yang lain lagi? Mbak Maya, Mbak Vita, yang lainnya ada permasalahan? Bu, saya mau tanya, kalau semisal K2 sama K4 itu kan susunan seri. Kalau misal dihitung dulu boleh nggak, Bu? Oke, bagaimana? Kalau misalkan dihitung dulu antara seri dari K2 dan K4, ketemunya berapa berarti? 1/200 sama 1/200 ya? Iya. Berarti 2/200 berarti kan 100. Iya, Mbak? Iya, Bu. 100 ditambah tambah 200 ya. Iya. Jadi kan tidak sama kan hasilnya gitu. Nah, kenapa kok demikian? Paham enggak? Coba dihitung dulu. Sama enggak? Tadi kan gambarannya Bu Caci tidak sama. Kalau perhitung enggak sama. Ketemunya berapa, Mbak? Kalau misalkan kita hitung antara K2 sama K4 itu seri duluan. 500. Nah, begitu. Maksudnya berarti kan kita harus lihat susunannya dulu. Maksudnya Bu Jati ya seperti itu. Kan nanti hasilnya tidak sama. Nah, alasannya kenapa? Kalau ini ya kita hitung, kenapa harus kita hitung duluan? Karena kan dia gabungan duluan, Mbak. Baru digabung lagi dengan yang bawahnya ini toh. Gitu. Jadi yang menentukan ini adalah konstanta dari ketiganya dulu yang posisi di atas. Baru ketika ditambahkan dengan atau diserikan dengan konstanta yang di bawahnya. Ini loh, lihat hubungannya di sini. Kalau seperti yang Bu Caci ceritakan 6 konstanta tadi ya berarti seri antara bawah atas kan itu. Nah, kita lihat yang bawah sendiri itu langsung terhubung dengan beban. Jadi yang menang adalah yang susunan seri dulu baru dihubungkan dengan beban, baru dia posisi paralel gitu, Mbak. Jadi kembali lagi lihat susunan pegasnya. Tidak boleh kita ini kan K1, K2, K3 berhubungan dulu, baru dia berhubungan dengan K4 kan. Nah, begitu. Jadi tidak bisa kita hitung antara K2 sama K4 duluan,
baru kita paralelkan dengan ini, gitu. Itu ya Mbak Maya ya. Ya Bu, terima kasih. Karena nanti hasilnya juga tidak sama. Kalau perhitungan seperti yang tadi kita lakukan bersama itu kan ketemunya 150 untuk K totalnya. Tapi kalau kita serikan dulu, berarti kan antara K2 sama K4 ini ketemunya adalah 100. Ya, kemudian kita paralelkan dengan K1 sama K3, berarti kan 200 tambah 100 tambah 200, hasilnya adalah 500. Berarti kan tidak sama ya. Karena yaitu tadi rangkaian susunannya itu kita lihat dulu untuk menentukan pengerjaan mana yang kita lakukan gitu. Ada yang lainnya lagi? Sudah cukup berarti hari ini ada tugas apa atau tidak? Tugas ke-6. Ayo dilihat tugas ke-6 ngapain ya? Latihan soal. Latihan soal? Iya toh? Oh iya ya. Terkait getaran ini adalah latihan soal dan jawaban. Jadi yang mudah saja ya. Jadi hari ini kan tadi pertemuan hari ini ada beberapa soal yang kita bahas. Lah dicatat ulang, nanti dikasihkan Bu Caci, begitu saja. Oke. Jadi tadi ada berapa soal? Kita lihat. Lupa mungkin kalian. Berapa soal tadi? Yang terhitung latihan ada 1, 2. Kemudian 3, 4, 5, 6 sama yang terakhir. Berarti ada 6 soal yang ada di PPT-nya Bu Caci ini yang sudah kita bahas. Kalian tulis di buku tulisnya yang cantik, yang rapi, kemudian dikasihkan Bu Caci, begitu saja untuk tugas hari ini. Tidak repot kan? Betul Bu. Oke, berarti ini Bu Caci sudahi dulu ya untuk share screen-nya. Oke, selanjutnya berarti selamat mengerjakan. Bu Caci selesai dulu untuk perkuliahan kita, tinggal menunggu kerjaan dari kalian, gitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Bu Caci mohon maaf kalau banyak kekurangan. Bu Caci akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.